Assalamualaikum, Ustaz Wafda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sudah Iya. sarapan, Us? Sampun Ustaz. Oh, enak sekali. Baik, Ustaz Wafda, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Kita akan ngobrol-ngobrol nyantai aja. Jadi nanti tujuannya supaya Ustaz Wafda nanti ketika pembelajaran, ketika di kelas nanti lebih pede, lebih siap, dan tentunya pembelajarannya bisa lebih lancar lagi. Nah, Ustaz Wafda, di sini di percakapan kali ini saya punya beberapa pertanyaan ya untuk pembelajaran nanti. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti apa, Ustaz Wafda? Jadi Ustaz, kelas 3 ini tuh baru saja menyelesaikan materi pengurangan. Nah, setelah mereka sudah paham materi pengurangan ini, maka tujuan pembelajaran selanjutnya adalah memahami konsep pembagian. Jadi mereka bisa melakukan pembagian bilangan cacah. Itu tujuannya Ustaz. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang mau diterapkan di kelas nanti tentang konsep pembagian, gitu ya. Betul. Kemudian untuk area pengembangan yang mau dicapai nanti apa, Ustaz? Kalau area pengembangannya tentu yang dikembangkan adalah mereka paham Ustaz, paham tentang pembagian. Setelah itu kalau misal dihadapkan dengan masalah di realita, mereka juga bisa menggunakan konsep pembagian yang sudah mereka pelajari. Juga Ustaz, di sini kita harapkan juga area yang bisa dikembangkan itu di anak-anak adalah di aspek sosial emosional itu. Jadi nanti itu saya tuh akan menghadirkan atau menyediakan 2 metode Ustaz. Nah, dari 2 metode ini anak-anak diharapkan bisa memilih secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Itu metode mana yang mereka lebih sukai untuk menyelesaikan masalah pembagian. Jadi mereka bertanggung jawab atas pilihannya. Habis itu juga diharapkan mereka juga sudah punya kontrol diri, maksudnya itu Ustaz. Jadi mereka itu bisa menyampaikan kalau mereka itu belum paham atau mereka sudah paham atau bagaimana perasaan mereka terhadap materi yang mereka pelajari hari ini. Itu sih Ustaz untuk pengembangan yang diharapkan. Baik, jadi nanti Ustaz Wafda, ini yang saya tangkap ya, ada beberapa area pengembangan yang mau dicapai nanti di kelas ya. Yang pertama tadi yang mau dikembangkan tentang konsep pembagian. Ya, jadi anak-anak nanti paham tentang pembagian gitu ya. Betul. Kemudian juga pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus tadi juga saya tangkap anak-anak belajar untuk memilih metode yang disukai gitu ya. Iya betul. Berarti nanti anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Iya. Oke. Terus tadi juga saya tangkap nanti Ustaz Wafda mau melatih anak-anak mengenal perasaannya ketika di pembelajaran gitu. Oke, keren sekali. Berarti ini ada beberapa area pengembangan yang mau dicapai. Kemudian selanjutnya strategi apa sih yang mau dipakai Ustaz Wafda di pembelajaran nanti? Nah, ini Ustaz, jadi untuk strategi yang mau saya pakai itu kan ini ya Ustaz, jadi kembali ke terpadu. Jadi sehari-hari itu dalam belajar udah pakai terpadu nih Ustaz. Nah mau kita pakai juga, jadi awalnya ditelaah. Anak itu dihadirkan sebuah masalah, ada orang yang mau berbagi. Dia punya 20 permen, mau dibagikan ke sekian orang. Gimana caranya? Nah, jadi telaahnya di situ. Kemudian lanjut Ustadz, terpadu itu tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Jadi tadi saya hadirkan lagi metodenya. Metodenya yang 2 tadi itu jadi saya sediakan benda konkret Ustadz. Di sini saya pakai stik es krim. Habis itu juga ada metode selanjutnya itu pengurangan berulang. Jadi anak-anak mana yang metode yang bagi kalian nyaman untuk menyelesaikan masalah yang ditelaah tadi. Habis itu masuk ke selanjutnya itu rumuskan. Dirumuskan itu dihadapkan masalah yang serupa, anak-anak diminta menyelesaikan dengan metode yang mereka pilih. Tadi di tahap eksplorasi. Nah Ustadz, kemudian di terpadu ini saya akhirkannya sampai di presentasi Ustadz. Jadi mereka diminta menjelaskan ke saya kenapa kok kamu milih metode ini. Wah, keren sekali ya. Ini tadi yang saya tangkap nanti pakai strategi terpadu gitu ya. Pakai strategi yang dari SIT gitu ya. Jadi nanti Ustaz Wafda akan menghadirkan cerita yang berkaitan dengan konsep pembagian gitu ya. Tadi itu kemudian eksplorasi, nanti Ustaz Wafda akan lebih
memberikan pemahaman dengan pakai dua cara gitu ya tadi ya. Yang pertama pakai stick ekstrim atau benda konkret, yang satunya pakai pengurangan yang berulang. Nah, ini sudah diferensiasi ya berarti ya. Ada diferensiasi atau ada variasi dari metode pembelajarannya. Kemudian nanti yang dirumuskan, anak-anak diberikan soal gitu ya untuk menyelesaikan, dan mereka memilih gitu ya tadi ya, memilih mau pakai mana menyelesaikannya gitu ya Mas ya. Iya, betul. Pakai yang stick tadi benda konkret atau pakai yang pengurangan yang berulang gitu ya. Terus di presentasi nanti juga akan disampaikan anak kenapa kok milih itu gitu ya Mas ya. Oke. Berarti ini tadi sudah ada semua ya, berarti ada diferensiasinya, juga ada pembelajaran tentang sosial dan emosional juga ya tadi ya. Oke, untuk penilaiannya nanti bagaimana Us? Kalau untuk penilaiannya, karena matematika ya Ustaz, jadi ada nilai, ada hasil tulis, nilai tulis, kemudian untuk penilaian sikap nanti mungkin cara penilaiannya adalah pengamatan Ustaz. Oke, Jadi menilai apakah sudah aktif di kelas, bagaimana dia menyampaikan perasaan terhadap pembelajarannya, itu yang insya Allah akan dinilai. Oke, keren sekali, keren sekali. Kalau boleh tahu ini nanti di kelas apa Us? Nanti di kelas 3 Ayub Kelas Ustaz. 3 Ayo. Pelaksanaannya Di hari Senin, hari Senin ya Ustaz, jam 10.30. jam 10.30. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di kelas 3 Ayub di hari Senin jam 10.30 gitu ya. Betul. Nah, ini saya lihat tadi untuk rencana pembelajarannya sudah keren, ada banyak strategi yang dipakai, dan ini tadi strateginya sudah sesuai dengan area pengembangan yang mau dicapai saudara. Saya mungkin dari saya cukup itu ya Ustaz ya. Saya lihat ini sudah bagus. Saya doakan semoga nanti lancar pembelajarannya dan juga sukses. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ustaz? Sebenarnya sudah cukup Ustaz. Cukup. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustaz Wafda waktunya. Semoga nanti sukses. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Wafda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Us? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sudah sarapan tadi Us? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah ya. Baik Ustaz, mohon berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar ya Us. Jadi kita kali ini ngobrol sebentar aja. Kemarin kan kita sudah ngobrol ini ya sebelum supervisi, sebelum saya melakukan observasi di kelas. Nah, jadi kalau sekarang kita ngobrol setelah observasi kemarin, supervisi di kelas. Jadi tujuannya nanti kita akan merefleksikan bersama, baik dari Ustazah juga dari saya, bagaimana kemarin proses supervisi yang kita lakukan bersama kemarin. Baik, untuk yang pertama, gimana Ustazah kemarin perasaannya dari sebelum supervisi, kemudian pas supervisi, dan mungkin ketika setelah supervisi kemarin, gimana perasaannya Ustazah? Oke, kalau perasaan sebelum supervisi Ustadz, perasaannya saya jadi lebih berhati-hati. Maksudnya saya lebih banyak bersiap untuk menyiapkan ketika saya disupervisi. Kemudian saat supervisi, perasaannya itu bukan tegang Ustadz, tapi saya lebih berhati-hati juga sama. Jadi berhati-hati maksudnya adalah apa saja yang harus saya sampaikan, apa saja yang harus anak-anak pahami. Lalu setelah observasi, perasaan saya alhamdulillah ya lega, karena proses supervisi atau observasi ini sudah selesai dilaksanakan. Jadi tadi perasaannya ketika sebelum tadi lebih berhati-hati ya Ustaz. Gitu. Sama sekarang sudah lega, akhirnya sudah di supervisi gitu ya. Oke. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin sudah dilakukan Wafda, boleh diceritakan Us kemarin bagaimana pembelajaran di Wafda yang sudah baik mungkin, bagaimana atau mungkin yang kurang baik dari pembelajaran Wafda kemarin, apa? Boleh diceritakan Us? Oke. Alhamdulillah secara keseluruhan pembelajaran terlaksana dengan baik Ustadz. Jadi dengan adanya proses supervisi ini,
Jadi saya lebih mempersiapkan gitu, mempersiapkan media apa saja, kemudian materi apa saja yang mau disampaikan. Lalu juga tahap-tahap apa yang harus dilaksanakan ketika pembelajaran. Maka karena semuanya telah terencana dan saya berusaha melaksanakan semua perencanaan tadi, jadi pembelajarannya lebih efektif. Garis besarnya seperti itu Ustaz. Jadi itu juga hal baik ya, hal baik juga yang saya dapatkan ketika proses pembelajaran kemarin. Kalau hal yang perlu diperbaiki, yang perlu diperbaiki adalah dalam proses perencanaan juga perlu memikirkan waktu. Jadi apakah seluruh fase yang mau direncanakan itu cukup dengan waktu yang telah tersedia, yaitu 2 jam pelajaran. Dari kemarin tadi Sahabat Wabda menyampaikan perlu perbaikan di manajemen waktu tadi gitu ya. Iya, betul. Di kegiatan pembelajaran kemarin, apakah semua siswanya itu sudah paham tujuan pembelajaran atau gimana? Oke, jadi selain terkait manajemen waktu ya Ustadz, jadi memang ada beberapa anak yang tidak paham gitu, maksudnya belum memahami secara utuh konsep dari pembagian materi yang disampaikan pada waktu itu. Jadi ada beberapa anak yang sampai di akhir pembelajaran masih belum bisa menyelesaikan masalah yang diberikan secara mandiri. Oke, jadi pembelajaran kemarin yang dilakukan Sahabat Wabda itu menurut Sahabat Wabda ada beberapa anak yang belum bisa memahami karena tadi itu ya, mungkin waktunya yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik tadi itu ya. Oke, kemudian menurut Sahabat Wabda kemarin kan kita sudah ngobrol tentang pembelajaran diferensiasi ya yang mau diterapkan di pembelajaran Sahabat Wabda. Menurut Sahabat Wabda pembelajaran kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan itu apakah sudah muncul pembelajaran diferensiasinya gimana sih? Dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah muncul Ustadz, proses pembelajaran diferensiasinya sudah muncul. Di sini karena yang pertama saya berusaha ya, saya menyediakan beberapa media yang bisa dipilih anak-anak. Yang pertama yaitu pengurangan bagi anak-anak yang memang lebih nyaman untuk melakukan proses perhitungan matematika. Juga saya menyediakan media berupa stick es krim Ustadz. Jadi untuk anak-anak yang lebih mudah melakukan perhitungan dengan memvisualisasikannya. Gitu, Ustadz. Jadi sudah ada proses diferensiasi di situ. Jadi ada diferensiasi proses tadi itu ya, yang ada yang pakai mungkin sudah bisa pakai langsung pengurangan, ada yang mungkin masih pakai benda-benda konkret tadi itu ya, pakai stick es krim misalnya ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi nggak yang mungkin dari Sahabat Wabda yang perlu diperbaiki atau mungkin yang mau diceritakan lagi dari pembelajaran kemarin? Sebenarnya cukup Ustaz. Oke, cukup ya. Baik, Sahabat Wabda, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengamatan saya kemarin di pembelajaran yang Sahabat Wabda lakukan kemarin. Menurut saya kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan Sahabat Wabda itu sudah bagus, sudah sangat baik sesuai dengan rencana awal yang kita bicarakan kemarin. Dengan adanya tadi itu ada pembelajaran diferensiasinya, kemudian pakai terpadu ya kemarin kita ya, karena kita kan di sekolah ICT ya, jadi pakai langkah-langkah yang terpadu. Jadi kemarin sudah muncul untuk yang terpadunya, mulai dari telaahnya, eksplorasinya, dan juga dari rumuskan kemarin sudah muncul semua gitu. Kemudian selanjutnya diferensiasi yang dibawakan ketika pembelajaran Sahabat Wabda kemarin juga sudah muncul, seperti yang disampaikan Sahabat Wabda kemarin, ada diferensiasi proses tadi ya. Ada yang ada anak-anak yang memecahkan masalah pembagian. Kemarin kan materinya tentang pembagian ya. Kemarin anak-anak ada yang memecahkan soal pembagian itu dengan cara pengurangan. Kemudian saya amati juga ada yang pakai stick es krim. Dan kayaknya menurut saya kemarin tuh banyak yang pakai stick es krim gitu ya Mas ya. Karena memang anak-anak fase B ini memang juga masih butuh benda konkret untuk menyelesaikan beberapa hal. Kemudian itu diferensiasi prosesnya sudah muncul tadi, kemudian diferensiasi konten juga kemarin sudah cukup muncul ditandai dengan adanya kemarin gambar di buku teks kemarin ya, sama ada beberapa bahan bacaan yang bisa dipakai anak-anak. Kemudian selanjutnya Sahabat Wabda kemarin juga ini ketika pembelajaran juga sudah melakukan pendampingan kepada anak-anak yang memang kita tidak bisa mengkiri ya. Ketika pembelajaran itu kan nggak bisa semuanya itu kita samakan rata, pasti anak-anak itu sudah bisa semua, nggak bisa. Ya, memang kemarin juga saya amati seperti yang saya sudah kemarin tadi bilang, ada beberapa anak yang masih
belum memahami. Nah, akhirnya Ustaz Wafda kemarin juga sudah mendampingi anak-anak yang belum paham itu dengan maksimal ya. Akhirnya anak-anak itu juga terdampingi dengan baik. Kemudian mungkin ini Us, ada beberapa catatan dari saya ya mungkin. Yang pertama untuk konten atau sumber belajarnya mungkin nanti bisa lebih divariasikan lagi. Siapa tahu nanti anak-anak bisa lebih punya pilihan untuk membaca atau mungkin memahami apa namanya ilmu baru atau pengetahuan baru yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, catatan dari saya kemarin ini mungkin karena usaha Wabda itu juga masih tergolong baru ya di sini ya usia. Yes. Kemudian ada supervisi, ada orang baru yang kemudian mengamati belajar, akhirnya mungkin ada rasa agak gugup atau bagaimana. Akhirnya kemarin saya amati juga belum mengajak anak-anak untuk berdoa gitu. Itu ya Usia. Jadi mungkin kalau untuk di lain kali bisa jadi ngajak anak-anak untuk berdoa supaya lebih memahamkan atau menumbuhkan jiwanya sebagai seorang pembelajar untuk bagaimana sih seorang pembelajar itu harus bersikap gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang saya temukan ketika di proses pengamatan kemarin. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh iya, sebenarnya nggak ada Ustaz. Oke. Dari tadi Us, mungkin tadi kan Ustaz Wafda sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, dari hal yang mungkin perlu diperbaiki itu apa rencana tindak lanjutnya Ustaz Wafda untuk pembelajaran ke depannya? Oke, jadi kalau misal kerucutkan kita ada 3 masalah ya Ustaz ya. Ada 3 masalah. Ada 3 masalah yang bisa diperbaiki. Yang pertama adalah perihal manajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah memahamkan kembali anak-anak yang belum memahami. Kemudian yang ketiga adalah variasi media. Gitu ya Ustaz ya. Kemudian solusi ya Ustaz ya. Jadi solusinya, jadi terkait manajemen waktu tadi, maka solusinya adalah memasang gitu ya, bisa memasang timer atau lebih perhatian sama jam. Jadi berapa menit yang dibutuhkan untuk menyampaikan, berapa menit yang dibutuhkan untuk latihan, untuk rumuskan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua perihal anak-anak yang belum paham, solusinya itu Ustadz jadi mengadakan remedial pada pertemuan selanjutnya sebelum masuk ke materi baru. Jadi sebelum masuk materi baru ini ada namanya sarapan matematika Ustadz. Anak-anak diberikan beberapa soal terkait materi yang kemarin. Kemudian anak-anak diminta mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian yang ketiga berarti variasi media ya Ustadz ya. Jadi agar anak-anak bisa lebih punya banyak pilihan gitu ketika pembelajaran. Jadi solusinya adalah menciptakan atau menemukan media yang cocok untuk materi pembagian. Oke, ini tadi saya catat beberapa hal yang ingin ditindaklanjuti dari tadi yang sudah kita bicarakan. Yang pertama untuk manajemen waktu tadi bisa memasang timer ya atau perhatian sama jam. Nah itu ukuran keberhasilan dari itu apa Us? Ukuran keberhasilannya berarti dalam 2 jam pembelajaran itu semua fase atau proses yang direncanakan tuh semuanya terlaksana. Berarti itu sudah apa Ustaz namanya? Sudah berhasil. Berarti intinya tadi waktunya cukup gitu ya, dari yang sudah direncanakan. Untuk yang kedua Us, tadi mau sarapan ini ya, sarapan matematika atau remedial. Ukuran keberhasilannya apa Us? Ketika semua anak ya Ustaz, semua baik yang belum maupun yang sudah bisa, itu semuanya bisa mengerjakan kuis yang diberikan dengan benar. Jadi nggak ada yang salah gitu. Jadi sebelum masuk belajar itu anak-anak sudah paham materi sebelumnya ya. Baik yang sudah paham tadi semakin kuat, yang belum paham di materi yang kemarin itu bisa lebih paham lagi. Gitu. Kemudian untuk yang yang ketiga tadi, ukuran keberhasilan dari variasi tadi sumber belajar atau media jadi berarti bisa dikatakan mendapatkan solusi saat berarti ketika ada media
lain yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar pembagian. Oke. Nah, semoga nanti berhasil ya Us ya. Oke, amin. Oke, untuk waktunya Us mungkin rencana yang mau dilakukan Musyawarah tadi mau dilakukan kapan? Ya, harapannya bisa dilaksanakan secepatnya pada pertemuan matematika selanjutnya, Ustaz. Oke, oke. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Ustaz ya. Iya. Mungkin apa namanya di akhir ini mungkin saya minta umpan balik dari Ustaz Wahda. Mungkin ketika selama proses coaching kita dari kemarin dari pra observasi, kemudian ketika observasi, kemudian pasca observasi ini boleh diberikan umpan balik kepada saya, Us, boleh yang baik, boleh yang buruk, monggo masalah. Oke. Terkait feedback atau umpan balik ya Ustaz. Jadi alhamdulillah selama proses coaching ini saya mendapatkan pengetahuan baru, baik terkait bagaimana saya disupervisi, juga bagaimana cara mensupervisi atau mengcoaching yang baik. Kemudian untuk feedback berupa saran ya Ustaz mungkin ya. Jadi ketika orang disupervisi itu insya Allah gitu ya, dalam mode siap menerima kritikan gitu. Jadi insya Allah saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang akan disupervisi oleh Ustadz Vicky, insya Allah sangat terbuka kalau misal ada hal-hal apa saja yang bisa kami berikan. Jadi aja sih Ustadz, insya Allah. Terima kasih umpan baliknya Ustaz Wahda. Semoga nanti Ustaz Wahda juga semakin sukses. Amin. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya terutama ya, untuk Ustaz Wahda meluangkan waktu, saya akhirnya bisa mempraktekkan ilmu saya dari CGP ini untuk praktek supervisi dan praktek coaching ini. Mungkin itu saja Ustaz Wahda. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sukses depannya ya Ustaz Wahda ya. Assalamualaikum Ustaz Wahda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.